Wanita ini. Wanginya. Baginda. Aku keracunan, tolong aku. Aku bantu kamu. Buat aku senang sekali. Aku akan menggambar satu goresan, oke? Oke. Kamu, siapa namamu? Namaku Santi. Santi. Atau Jiang Shan. Racun api sudah teratasi, kamu boleh pergi. Begitu saja membuang setelah dipakai, setelah memanfaatkanku, tidak peduli lagi. Maksudmu apa? Badanku tidak bisa bergerak. Apa yang kau lakukan padaku? Berani kau? Mau apa kau? Ibunda sejak kecil sudah bilang padaku, jangan pernah memungut pria asing di pinggir jalan. Bukan disiksa fisik dan batin, yaitu dikhianati habis-habisan, jadi serba salah, jadi aku putuskan. Tidur lalu kabur lukisan ini adalah hadiah untukmu. Habis, semuanya habis, hamba datang terlambat, kesucian Baginda hilang. Wanita sialan, Baginda sudah jelas berteriak tidak mau, dia malah memaksa Baginda selama lebih dari 3 jam. Baginda sudah berusia 18 tahun, belum pernah mengalami penghinaan sebesar ini. Siapapun kau, Baginda akan menggali tanah sampai ketemu. Dicincang, jadi, ribuan potong. Baginda, lukisan ini. Bakar saja. Ibunda, bukankah kau bilang, yang kau berikan padaku itu obat aborsi? Ini sudah 3 bulan, perutku kenapa? Semakin besar. Aduh, Ningrungku, sayang ibunda, mau bilang sesuatu, kau jangan marah ya setelah dengar. Bilang saja kau bikin masalah lagi, apakah hutang asmaramu datang menagih? Atau kau naksir lagi pemuda penjual kue di ujung jalan? Aduh, bukan semua. Di hatimu, apa ibunda memang setidak bisa diandalkan ini? Obat itu. Aku tidak sengaja mencampurkan obat aborsi milikmu. Dengan sapi tua di halaman belakang, obat penguat kandungan itu tertukar. Apa? Yang saya mau makan adalah obat penggugur kandungan. Kamu memberiku obat penguat kandungan sapi ibunda kamu? Benar-benar ibunda kandungku. Ah, komposisinya kurang lebih sama. Lagi pula, lihat wajahmu sekarang, segar sekali, putih kemerahan. Sapi tua itu saja bilang enak. Itu sapi. Aku manusia, pantas saja akhir-akhir ini, aku merasa, seluruh tubuh penuh tenaga yang tak habis-habis. Jadi aku ini mau turun ke sawah membajak. Punya ibu seperti ini, aku jadi belajar banyak. Tapi karena anak ini begitu kuat, obat sapi saja tidak bisa membunuhnya. Sepertinya memang ada jodoh denganku. Sudahlah, kalau sudah hamil ya hamil saja. Tapi membesarkan anak itu repot, boros uang dan tenaga. Anakku sayang, tidak repot, sama sekali tidak repot. Kamu tinggal melahirkan ibunda yang membesarkan dulu ibundamu ini. Di zaman yang penuh persaingan sengit itu, adalah jagoan di dunia medis. Pasang defibrilasi.
Pikirkan aku, lulusan S2 dan S3 abad ke-21 mahasiswa kedokteran pulang dari luar negeri. Ternyata 18 tahun yang lalu, aku terlempar ke tempat sialan ini. Dan menemukan Ningrum si jenius kecil yang luar biasa. Inilah kehendak langit. Ningrum, kamu sudah besar. Orang dari kediaman bangsawan Surya sudah datang beberapa kali. Kamu adalah darah daging mereka yang hilang bertahun-tahun, harus kembali dan ambil apa yang menjadi milikmu. Ibunda, aku tidak mau jadi nona besar apapun. Aku tidak tega meninggalkanmu. Sudah, jangan cengeng. Ibunda juga punya beberapa utang lama yang perlu diselesaikan sendiri. Paling cepat 35 hari, paling lama setengah tahun. Tunggu ibunda selesai urus masalah cinta lama. Akan pergi ke ibu kota mencarimu, kamu di kediaman, jangan menyiksa diri. Siapa yang berani mengganggumu, kamu pakai cara yang ibunda ajarkan, tusuk dia sampai mati. Nona. Nyonya khawatir Anda menderita di luar, khusus di ibu kota, mencarikan Anda sebuah pertunangan yang sangat bagus. Setelah kembali ke ibu kota, Anda akan menjadi permaisuri Pangeran Arya yang mulia. Menikah. Tapi Dayang senior perutku ini sudah berisi satu pangeran. Dia, keberatan, jadi ayah dadakan? Nona bercanda. Pertunangan ini sudah ditetapkan langsung oleh bangsawan dan nyonya. Pasti pangeran tidak akan keberatan. Hamba akan kembali ke ibu kota melapor pada nyonya. Nona tenang menjaga kandungan saja. Cepat kencangkan kuda, kembali ke kediaman laporkan pada nyonya. Nona ini, perutnya berisi anak haram. Harus buat nyonya bersiap lebih awal. Bibi, tubuh Pangeran Arya, benar-benar tidak ada cara lain. Tabib istana berkata, sepertinya hanya dalam beberapa bulan ini. Dulu, jika bukan karena dia menggantikan Baginda menahan cawan anggur itu masakan sampai jatuh ke keadaan seperti ini, Baginda sudah mencari tabib terkenal di seluruh dunia. Apakah pada akhirnya harus bergantung pada upacara penyembuhan yang tak pasti ini untuk memperpanjang hidup? Baginda, mata-mata mengirim surat tentang calon permaisuri dari kediaman bangsawan Surya. Putri sulung bangsawan, Surya Arjuna yang hilang, lama tinggal di pedalaman, sudah hamil lebih dari 3 bulan, diduga seorang janda. Menggelikan. Bangsawan Surya sangat berani. Berani mencari seorang janda hamil untuk menghina keluarga kerajaan. Guru bijak ini, apakah pernikahan ini masih bisa diganti orangnya? Amitabha. Menurut takdir, hanya putri sulung bangsawan Surya, ramalan tanggal lahir, yang bisa menekan di dalam tubuh pangeran, aura kematian. Jika dipaksakan mengganti, khawatir pangeran tidak akan bertahan bulan ini. Membuat sepupu Baginda menikahi seorang janda dan membawa anak haram, yang tidak diketahui ayahnya. Ini adalah penghinaan besar. Sepupu, mengapa harus marah? Karena guru bijak mengatakan itu adalah takdir Pangeran Arya, maka nikahilah saja. Bagaimanapun juga hanya menambah satu orang di kediaman. Adapun anak itu, asalkan dia bisa membuat ibunya tenang. Pangeran Arya tidak keberatan menjadi ayah ini. Pangeran Arya. Itu kediaman bangsawan Surya, gadis liar yang terlantar. Bukan hanya pernah menikah, perutnya juga berisi benih mantan suaminya. Kau yang berstatus keluarga kerajaan, apakah kau akan memberi seorang pria pedalaman janda, membesarkan anak sepupu tubuhku ini, masih bisa bertahan berapa hari? Tabib, istana bilang, jantungku sudah putus, hanya menunggu hari saja, Baginda akan mencarikanmu dokter terbaik di seluruh dunia. Dia seorang wanita sendirian, dan tak punya siapa-siapa, terlantar di rakyat jelata selama 18 tahun. Sekarang, Suamiku baru saja meninggal dan sedang hamil. dunia ini sangat sulit bagi seorang janda. Jika dengan tubuhku yang lemah ini bisa menukar keselamatan ibu dan anak itu seumur hidup, setidaknya aku bisa mengumpulkan pahala sebelum pergi. Kamu ini selalu berhati dewi seperti ini, Sudeban Gada tidak bisa melawanmu, Kasim Budi, sampaikan titah Baginda panggil putri sulung bangsawan, Surya, Ningrum, ke kediaman Putri Agung, biarkan mereka bertemu. Baik.
Wah. Ini dia yang tunangan yang hampir mati. Alis dan matanya ini, seluruh tubuhnya yang dingin dan anggun. Ini benar-benar cantik, yang sakit-sakitan. Wajahnya ini sangat sesuai dengan seleraku. Sungguh, ibuku tidak menipuku. Ternyata di ibu kota ada yang berkualitas, hidup sekali harta dan kecantikan, setidaknya dapat satu. Ini tidak rugi, Kasim Budi. Jalan selanjutnya aku sendiri yang jalan. Kakek, pergilah minum teh dan istirahat. Kecapi yang bagus. Aliran air di gunung tinggi, sulit bertemu penikmat. Maaf, Nona Ningrum, membuatmu tertawa, silakan duduk. Dilihat dekat lebih mantap, kulitnya putih, bahkan lebih lemah dari aku yang hamil ini. Benar-benar cantik yang rapuh pangeran, panggil saja Ningrum gelar Nona Sulung. Keluarga Surya itu, aku tidak peduli, karena kita akan menikah. Kita jujur saja, pangeran pasti tahu, kan? Aku pernah menikah, sekarang perutku juga berisi yang kecil. Kalau begitu, tahukah kau jantungku rusak? Bahkan tabib istana bilang aku tidak akan hidup melewati musim gugur ini. Kalau begitu kita sama-sama. Kalau begitu kita buat perjanjian, aku ini sudah terbiasa malas, tidak bisa melayani suami. Apalagi memberi hormat pagi dan sore, aku setiap hari tidur sampai matahari tinggi. Urusan rumah tangga jangan ganggu aku, terutama drama ipar dan mertua, aku pusing. Jika kau menginginkan seorang permaisuri yang anggun dan berbudi luhur, cepat ganti orang, jangan buang waktu kita semua. Nona Ningrum, tenanglah. Tubuhku ini. Mungkin saat itu belum juga bangun. Jika kau ingin tidur, tidurlah saja. Jadwal kita sama, aku akhirnya menemukan teman sekamar, selera humornya juga oke. Baiklah, calon suami ini aku jamin. Kemari, beri aku tanganmu. Nona Wulan, ini. Karena wajahmu sangat cocok di mataku, dan kau calon teman tidurku, aku akan memeriksamu. Ini ilmu warisan ibuku. Dokter Ningrum sedang baik hati hari ini, aku akan menusukmu 2 kali dulu untuk memperpanjang umur. Yang mulia, sungguhkah pangeran akan menikahi Nona Wulan yang sedang hamil ini? Itu adalah istri putra sulung dari kediaman kita. Aku juga tidak percaya omong kosong upacara penyembuhan. Tapi tubuh Yujue ini, asalkan dia bisa sembuh, apalagi menikahi yang sudah punya anak. Bahkan jika aku harus bersujud di depan Buddha dan menjadi vegetarian seumur hidup, aku rela. Obat pangeran hampir selesai. Hamba akan pergi melihatnya. Dayang senior, ada apa denganmu? Cepat panggil tabib istana. Yang mulia, Ibu Suri tidak enak badan 2 hari ini. Para tabib istana sedang merawatnya, tidak bisa dipanggil kembali. Jangan gerakan dia sembarangan, biarkan aku lihat. Kau mengerti ilmu kedokteran? Sedikit. Ibunda, Ningrum ahli dalam pengobatan. Tenangkan hati ibu. Baru bertemu sekali, sudah memanggilnya Ningrum. Apakah anak Yujue ini berubah sifat? Untuk sementara sudah aman. Ini angina pectoris akut. Ikuti resep ini, minum obat dan istirahat 7 hari. Jangan biarkan dia bekerja keras. Kemampuan medis ini bahkan lebih tajam dari tabib istana. Baik sekali. Mulai sekarang, denganmu di sisi Yujue, aku juga bisa tidur nyenyak. Sepupu, Jangan terus seperti ini. Yujue. Hari ini pertama kali bertemu wanita itu, bagaimana pendapatmu? Apakah dia tidak lari? Karena orang sakit-sakitan sepertimu. Menurutku dia sangat baik. lebih dari semua wanita yang patuh aturan di ibu kota ini, jauh lebih baik. Ini, kau, sudah membelanya?
Tolong sepupu segera keluarkan dekret, semakin cepat semakin baik. Aku khawatir di kediaman bangsawan Surya akan terjadi perubahan lagi. Baik, Baginda. Akan mengurusnya, setelah kembali. Besok pagi, Baginda suruh Kasim Budi membawa dekret kerajaan ke kediaman bangsawan Surya. Hei, Sepupu tidak punya pesan lain? Meskipun anak itu bukan darah dagingmu. Tapi permaisuri adalah milikmu. Kau minum obat yang benar? Berusahalah untuk segera berhubungan suami istri, dan punya anak kandung. Sepupu, bisakah kau mengharapkan yang baik untukku? Dengan tubuhku yang begini, mana bisa melakukan hal seperti itu? Sekarang aku hanya ingin menemaninya menjalani hari-hari yang tenang. Aroma ini sangat familiar. Bau di tubuh Pangeran Arya ini. Kenapa begitu familiar? Bau apa di tubuhmu? Mungkin bau obat yang kuminum hari ini. Atau dupa dari kamar ibunda, ada apa? Bau obat. 3 bulan lalu, Baginda ingat dengan jelas. Wanita itu memiliki bau yang sama. Selama 3 bulan ini, Baginda terus mencari wanita itu. Sudah larut. Beristirahatlah dengan baik. Besok pagi, dekret kerajaan akan dikirim ke kediaman bangsawan Surya. Suruh Kasim Budi pergi sore hari. Kalau terlalu pagi, mungkin dia belum bangun. Hanya pertemuan singkat. Sepupu ternyata begitu perhatian pada wanita ini. Kenapa Baginda punya firasat konyol ini? Permaisuri Pangeran Arya. Mana mungkin wanita itu? Sepupu, ada apa? Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Sudah larut. Aku pulang dulu. Baik, sepupu. Siapa sebenarnya wanita itu? Hanya sekali bertemu, membuat Pangeran Arya begitu peduli. Baginda jadi tidak sabar, ingin bertemu wanita ini. Karena sudah kembali, mulai sekarang berperilakulah yang baik. Jika membuat malu kediaman bangsawan Surya, jangan salahkan aku tidak memberi maaf. Wanita, ternyata seperti yang dikatakan Dayang Siti, sudah hamil. Kakak akhirnya kembali. Adik sudah lama menantikanmu. Oh ya, kakak, apakah tubuhmu terasa tidak enak? Lihat posturmu. Sepertinya, Apakah Dayang Siti tidak memberitahu kalian? Aku sudah hamil 3 bulan. Apa? Hamil 3 bulan. Kau anak durhaka. Kau mau membuat seluruh keluarga di kediaman ini ikut mati karenamu? Bagaimana? Mana mungkin ada hamil? kakak, kok kau bisa begitu? Ini dosa besar yang bisa dihukum mati 9 keturunan. Untung aku sudah mencegah Dayang Siti duluan. Sekarang bahkan orang tua pun tidak tahu. Anak durhaka, aku perintahkan kau segera gugurkan anak haram itu dari perutmu. Nama baik keluarga Surya tidak boleh ternoda. Ibunda pernah berkata, di luar sana, Harga diri itu kau tentukan sendiri. Ayahanda, betapa kejam hatimu. Putrimu baru saja pulang, Ayahanda sudah ingin membunuh cucumu sendiri, mendiang suamiku yang malang. Arwahmu di sana, bukalah matamu lebar-lebar, dan lihatlah, ayah mertuamu mau membunuh anakmu. Bangsawan, jangan digugurkan. Pertunangan ini adalah anugerah dari Baginda. Pangeran Arya hanya cocok dengan weton nona sulung keluarga Surya. Jika anak ini tidak ada, bukankah Ningrum akan jadi janda yang kawin lagi? Masih manjurkah wetonnya? Bagaimana jika pangeran celaka? Ayah, masa kau biarkan dia mencemarkan nama baik kediaman bangsawan seperti ini? Anaknya boleh tetap, tapi kau ingat, setelah masuk ke kediaman pangeran, berperilakulah yang baik. Jangan sebutkan apapun tentang ayah kandung anak ini. Katakan saja ini anak dari mendiang suamimu. Tentu saja. Aku kan tidak bodoh. Mau menggugurkan anakku? Tidak mungkin. Tapi air di kediaman bangsawan ini lebih dalam dari yang kukira. Mimpi lagi tentang pria asing itu. Kalau suatu hari bertemu dia, tidak mungkin
Tidak mungkin. Dunia ini begitu luas, mana ada kebetulan seperti itu. Memikirkan hal yang tidak akan terjadi, buat apa buang energi? Tidur, tidur. Wanita terkutuk. Baginda sudah bilang tidak mau, masih berani memaksa Baginda selama lebih dari 3 jam. Cari dia untuk Baginda. Baginda pasti akan membuatnya hancur lebur. Ibunda, Urusan cinta sesaatmu sudah beres? kamu akan segera menikah? Ibunda sudah memotong kekusutan, sudah hampir selesai. Hari ini membawamu ke kuil awan suci untuk memohon keselamatan. Terima kasih, Ibunda. Tahu kalau ibunda yang terbaik. Pohon harapan di belakang kuil sangat manjur. Kakak iparku gantung pita harapan lalu pulang. 3 bayi sekaligus. Ibunda, aku juga ingin gantung pita harapan untuk memohon keselamatan bagi anak ini. Ganteng sekali. Pergilah, pergilah. Hati-hati. Ibunda ada urusan penting sekarang. Ningrum. Kamu itu putri janda yang ditemukan oleh bangsawan Surya? Kamu siapa? Kurang ajar. Ini adalah Putri Mentari, adik perempuan Baginda. Salam untuk sang putri. Tidak tahu kenapa Yang Mulia Putri menghalangi aku, ada urusan apa? Tentu saja ingin menanyakan padamu, kenapa kau memisahkan pasangan yang berjodoh? Baginda, Baginda sibuk dengan urusan negara, tentang pemasangan pita harapan untuk Pangeran Arya. Cukup perintahkan hamba untuk pergi. Katanya, jika hati tulus, semuanya akan terkabul. Sepupu lemah Baginda ingin datang sendiri. Beberapa hari ini Baginda sering bermimpi wanita yang kurang ajar dan sombong itu. Baginda ingin tenang. Baginda, sepertinya itu Putri Mentari di sana. Wanita itu sangat familiar. Jika benar dia, Baginda pasti akan menghancurkannya hingga menjadi abu. Wanita dusun melihat Putri, kenapa tidak berlutut? Putri ini pasti membela Wulan, tidak tahu, sopan santun. Menurut aturan kamu harus memanggilku kakak ipar. Kakak ipar? Kakak ipar macam apa kamu? Sepupu Arya sudah lama punya kekasih. Kekasih, Benar citra dari keluarga Cuidia, dan sepupuku Arya itu. kekasih itu bagus. Arya Dirgantara ternyata sudah punya kekasih. Tidak, aku harus pulang dan bertanya baik-baik. Aku belum selesai menghafal peribahasa. Kamu sudah ingin kabur. Bayangan ini mirip dengannya. Sangat mirip. Kakak tiga cepat bantu aku. Kak tiga. Tiran yang terkenal itu. Baik. Akhirnya ketemu biang keladinya penghinaan karena dipaksa Baginda akan membalas 100 kali lipat. Ayo segera kembali ke istana. Pergi begitu saja. Kakanda Raja kenapa pergi begitu saja? Aku sudah setengah bulan tidak bertemu dia. Kamu yang mengganggu. Entah kenapa, selalu ada perasaan seperti lolos dari bahaya. Tidak. Aku tidak melakukan hal buruk, kan? Hei. Kamu jangan-jangan terhadap Kak Tigaku punya perasaan terlarang? Ya? Terlalu khawatir, Putri Baginda khawatir tentang urusan negara. Tentu Kak Tiga paling rajin, selain datang ke kuil awan suci untuk mendoakan sepupu. Tunggu. Sepupu, lu kesehatannya buruk. Bagaimana jika upacara penyembuhan gagal? Aduh, aku salah ingat. Sepupu tidak punya kekasih, kamu dan dia cocok banget, cocok sempurna, pasangan surgawi. Tenang saja, putri aku tidak pantas untuk Pangeran Arya. Tapi aku punya harga diri. Akan pergi bertanya dengan jelas. Jika benar, ada kekasih, aku rela mundur.
Ningrum, ada apa? Kenapa harus pergi ke kediaman Pangeran Arya? Ibunda. Putri Mentari bilang Pangeran Arya punya kekasih. Dekrit kerajaan sudah dikeluarkan? Arya Dirgantara masih berani punya mantan? Iya. Dan masih menyimpan cinta pertama yang tak tergapai, orang yang masih terikat hubungan lama. Ibunda bilang padamu, di dunia ini, laki-laki terbagi 3 jenis. Yang ingin selingkuh tapi tidak punya nyali. Yang selingkuh tapi tidak ketahuan? Yang selingkuh dengan terang-terangan. Laki-laki zaman dulu lebih parah. Ibunda, aku sudah berpikir, dia punya orang di hati. Aku akan bawa anakku pergi bersenang-senang. Ibunda mendukungmu. Ningrum suka aku bermain kecapi, aku harus rajin berlatih. Apakah halamannya sudah disiapkan? Sudah disiapkan sejak lama. Bidan dan pengasuh juga sudah disiapkan. Baik. Pangeran terlalu perhatian pada calon permaisuri. Dia hamil, tidak mudah. Aku harus banyak mempersiapkan untuknya. Anak. Bukan milik pangeran. Tapi pangeran memperlakukannya seperti anak sendiri. Sangat menderita. Pangeran, Nona sulung keluarga Surya ingin bertemu. Cepat. Silakan masuk. Aneh, wajahnya. Kenapa mirip dengan pria asing malam itu? Tidak mungkin. Pria tampan pasti punya kesamaan. Dia kan aku. Ningrum, kamu datang kemari? Hari ini aku datang dari Putri Mentari, mendengar beberapa rumor tentang pangeran, ingin memastikannya. Silakan tanya. Aku akan cerita semuanya. Dengar-dengar pangeran sudah punya kekasih. Aku tak mau memaksakan cinta. Kalau memang ada, aku akan mundur. Mana mungkin aku punya kekasih lain? Tidak punya? Putri Mentari bilang Cui Siwe adalah kekasihmu. 9 kecil itu bandel, badanku lemah, aku tak pernah berani menyia-nyiakan wanita. Kalau itu cuma rumor. Jadi tak apa. Kalau begitu kita ke kamarmu sekarang. Hah? Apa yang kau pikirkan? Penyakitmu belum sembuh. Tentu saja mau menusuk jarum. Suamiku, jangan malu. Suami istri harus saling terbuka. Suami mungilku yang putih mulus ini tidak curiga padaku. Ningrum. Antara aku dan mendiang suamimu, siapa yang lebih bagus tubuhnya? Tubuh mendiang suamiku lebih bagus. Bima. Mendiang suamiku juga orang yang lemah. Di malam pernikahan, dia sudah pergi. Maaf, Ningrum. Aku membuatmu sedih. Tidak apa-apa. Suamiku, jangan tunda lagi. Aku akan menusukmu. Ibunda, tasbih di toko ini terlalu mahal. Aku tidak mau. Mahal apanya? Ini harta pranikahmu. Uang di tangan. Dunia ada di genggaman. Lebih baik dari laki-laki. Yang ini cocok untukmu. Coba. Kakak, kebetulan sekali. Kamu juga beli tasbih yang diberkati? Pagi-pagi sudah ketemu setan. Betul. Aku dan ibu sedang memilih perlengkapan pernikahan. Pernikahan? Lupa memberitahumu. Pernikahanku dengan putra mahkota Adipati sudah pasti. Denganmu, kakak.
Di hari yang sama, Ibunda, Benar-benar menjijikan. kakak suka yang mana? Aku bayar semuanya. Kecuali yang di tangan mereka berdua bungkus sisanya. Kamu mampu membelinya? Amitabha, Tuan, Anda memiliki hubungan dengan Buddha. Ini akan saya bungkuskan untuk Anda. Kebahagiaan tidak akan hilang hanya berpindah. Kasim Budi tahun lalu, Persia memberikan upeti berupa karanggiok darah dan mutiara malam. Baginda memiliki ingatan yang baik, masih ada di gudang. Semuanya dimasukkan ke dalam daftar mahar Bima. Sepupu, tidak perlu repot-repot seperti ini. Kamu sudah cukup banyak berbuat. Untuk Bima, tidak pernah terlalu banyak. Jika aku seorang janda, bertemu dengan keluarga yang begitu murah hati dan terhormat, yang tidak meremehkan, pasti akan menikah tanpa ragu. Kasim Budi. Hamba ada. Baginda merasa daftar mas kawin ini masih terlalu tipis. Pergi lagi ke perbendaharaan negara. Dan lihat apa lagi barang langka yang ada. Tambahkan sekaligus. Baik. Sepupu. Ini apa tidak akan mengosongkan perbendaharaan negara? Bima. Dulu, jika bukan karena kau menahan anggur beracun itu untuk Baginda, kau tidak akan menjadi begini. Jika Baginda tidak melakukan ini, susah tidur dan makan. Kakak dan adik saling menyayangi, sangat baik. Bima. Meskipun Ningrum adalah seorang janda, bagaimanapun juga dia akan menjadi istrimu. Jika mas kawin Baginda tipis, nanti bisa dikritik orang. Jika Ningrum tahu, pasti akan terharu. Surat mendesak yang baru saja diterima Yang Mulia. Hari ini pergi ke kuil awan suci bersama ibu. Bertemu nona kedua keluarga Surya yang provokatif, memberinya pelajaran. Ada apa? Tertawa begitu gembira. Hari ini, Ningrum pergi ke kuil awan suci bersama ibu. Bertemu nona kedua keluarga Surya yang provokatif. Memberinya pelajaran yang setimpal. Wanita ini ternyata begitu galak. Sepupu. Ningrum, ini bukan galak. Ini adalah kepribadiannya yang menonjol. Dendam harus dibalas. Aku sangat mengaguminya. Belum menikah. Sudah begitu membelanya. Sudah larut malam. Sepupu, cepatlah beristirahat. Baiklah. Jaga dirimu baik-baik, jangan sampai terlambat untuk pernikahan. Baginda. Racun api kambuh lagi. Panggil tabib istana. Baik. Bagaimana keadaan Baginda? Hamba berani bertanya kepada Baginda. Apakah Baginda baru saja kehilangan energi yang? Ya. Baik, Baginda. Racun api pembakar cinta berasal dari wilayah selatan. Dukun selatan yang tertangkap berkata, santet cinta ini sangat istimewa. Ia hanya mengenali orang yang pertama kali bersatu. Racun Baginda semakin parah karena kehilangan energi. Yang metode biasa sudah tidak efektif lagi. Maksudku, harus segera temukan orang terhormat itu, baru bisa meredakan. Maksudmu, Baginda harus menemukan wanita itu. Untuk melayani di dekat Baginda baru bisa teratasi. Baginda, pahamilah. Jika tidak, kesehatan Baginda terancam. Baginda, penguasa agung. Baginda harus bergantung pada tidur dengan wanita sialan itu baru bisa selamat. Baginda, cepat cari jalan. Hamba sudah tidak punya cara. Pergi. Baginda, wanita dengan tanda lahir bunga persik di belakang telinga. Carikan untuk Baginda baik, Baginda. Wanita sialan. Jika Baginda menemukanmu sekarang, masih belum bisa membunuhmu. Selamat. Dua putri menikah bersamaan kediaman bangsawan Surya, dua kebahagiaan datang bersamaan. Pangeran Arya dan putra mahkota Adipati menikah di hari yang sama.
Kediaman bangsawan Surya benar-benar mendapat dua kebahagiaan. Sayang sekali, ku dengar, Pangeran Arya Dirgantara jatuh sakit lagi. Sekarang terbaring di tempat tidur tidak sadarkan diri. Berarti hari ini tidak ada yang menjemput pengantin? Seorang janda yang menikah lagi dan mengandung anak pria lain. Tidak ada yang menjemput, apa anehnya? Menurutku, bawa masuk lewat pintu samping saja, tidak perlu dirayakan besar-besaran. Benar. Dia sendiri yang pergi ke rumah suami, tidak malu sama sekali. Ningrum, enakkah rasanya tidak dijemput? Kalau aku jadi kamu, Aku akan bunuh diri di sini. Ningrum, jangan terlalu sombong. Kalau Pangeran Arya yang pendek umur itu mati, kamu sudah punya 2 suami, aku lihat siapa yang berani menikahimu. Ningrum, jangan tidak tahu aturan. Memang dibesarkan di desa, tidak pantas. Kamu, ini sudah keterlaluan ya. Kamu anak durhaka. Hari ini aku, ayahmu, akan mengajarimu apa itu aturan. Baginda tiba. Hamba bangsawan Surya Arjuna menghadap Baginda. Berdirilah. Pangeran Arya sedang kurang sehat. Tidak bisa datang langsung. Baginda datang menjemput pengantin untuknya. Baginda ternyata menjemput pengantin untuk Pangeran Arya. Betapa besar kehormatan ini, kalau aku jadi Pangeran Arya, mati pun sekarang, aku juga rela. Waktu baik sudah tiba. Silakan pengantin wanita keluar. Suasana ini seolah-olah Baginda sendiri yang menikah. Aroma ini, jangan-jangan, tidak mungkin. Hati-hati. Kenapa suara Raja Dirgantara ini terdengar familiar? Pria asing di tengah hutan belantara. Mana mungkin dia adalah Raja Dirgantara? Pasti aku terlalu banyak berpikir. Baginda. Lanjutkan. Silakan pengantin wanita naik ke tandu. Angkat tandu. Kenapa harus Ningrum? Bahkan di hari bahagia seperti ini, kau masih ingin mengalahkanku. Waktu baik telah tiba. Laksanakan upacara pernikahan. Yang menjemput pengantin adalah Baginda. Apakah upacara pernikahan juga akan digantikan? Baginda, sebaiknya upacara pernikahan ini ditiadakan saja. Apa maksud mereka? Masa Raja Dirgantara harus menikah denganku? Bibi, hari ini adalah hari besar Bima. Etika harus lengkap. Semua ini demi Bima. Baginda terpaksa merendahkan diri untuk menikah dengan janda ini. Datang lagi menjemput pengantin, datang lagi untuk upacara pernikahan. Raja ini terhadap sepupunya, sungguh penuh kasih sayang. Sembah kepada langit dan bumi. Sembah kepada orang tua. Sembah suami istri. Pertama kali dalam hidupku menikah dengan seseorang. Meskipun ini upacara penyembuhan, upacara selesai mengantar ke kamar pengantin. Baginda, Baginda, apakah kau benar-benar akan masuk ke kamar pengantin?
Permaisuri kerudung merah pengantin ini, bagaimana bisa kau buka sendiri? Ini tidak menguntungkan. Tidak menguntungkan. Pangeranmu sedang terbaring di tempat tidur. Apakah aku harus menunggu dia untuk membukakannya untukku? Tapi ini tidak sesuai aturan. Mulai sekarang di kediaman pangeran akulah aturannya. Keluar. Pengantin cantik, ternyata lebih cantik 3 kali lipat. Baru beberapa hari, orang sudah terbaring kaku di sini. Jika ditunda beberapa hari lagi, maka benar-benar akan menjanda. Baginda, di kediaman Pangeran Arya, lilin sudah dipadamkan. Sepertinya Pangeran Arya dan Permaisuri sudah tidur. Sudah tidur, itu bagus. Semoga upacara penyembuhan ini benar-benar bermanfaat. Sepupu, tubuhmu tidak bisa terus-terusan diganggu. Pangeran, Permaisuri, sudah larut malam. Sudah waktunya menyajikan teh kepada Putri Agung. Badanku terasa jauh lebih ringan. Permaisuri, Anda belum bangun? Pangeran, Anda sudah bisa turun dari tempat tidur sendiri? Dayang senior, aku dan Ningrum masih ingin istirahat sebentar. Katakan pada ibu, urusan upacara minum teh, tidak perlu terburu-buru. Baik, bagus sekali. Sekarang hamba harus segera menyampaikan kabar baik ini kepada Putri Agung. Badannya sudah lebih baik? Jauh lebih baik. Tadi malam merepotkanmu lagi melakukan akupunktur untukku. Jangan bilang begitu. Kita sekarang sudah suami istri. Ini sudah kewajibanku. Maaf ya soal kemarin. Tubuhku ini lemah. Tidak bisa menjemput pengantin sendiri. Tidak apa-apa. Sepupu rajamu itu sudah membantumu menjemput pengantin. Sepupu. Iya, acaranya sangat besar. Kalau begitu, upacara pernikahannya? Itu juga sepupumu. Kalian bersaudara akur sekali. Bahkan istri pun bisa dibantu menikah. Sepupu juga demi kebaikanku, tapi kenapa aku merasa aneh? Jam segini, apakah sudah waktunya memberi teh pada ibu? Tidak usah buru-buru. Saya sudah menyuruh orang memberitahu ibu. Ternyata benar-benar teman tidur yang cocok. Orangnya baik juga. Kamu sedang hamil. Tidak perlu berlutut. Ibu, silakan minum teh. Nanti kamu dan Bima baik-baik saja. Anak dalam kandunganmu lahir, aku akan menjamin hidupnya kaya dan tanpa masalah. Mari. Terima kasih, Ibu. Andai saja tidak hamil, masih bisa memberi Bima keturunan. Sayangnya didahului oleh mantan suaminya yang sudah meninggal. Ningrum, bisakah kamu ikut aku ke istana? Sepupu kemarin membantuku, aku ingin berterima kasih padanya. Ada apa, Ningrum? Bima, bolehkah aku menunggumu di luar? Baru kemarin aku menikah dengan sepupumu, sekarang bertemu jadi canggung. Ningrum sebagai permaisuriku, masuk istana, tidak menghadap sepupu. Sepertinya kurang pantas. Tapi... Sudahlah, kau tunggu saja di luar. Kupikir sepupu tidak akan keberatan. Istana ini benar-benar indah di setiap langkah. Untunglah, tidak ikut Bima menemui tiran itu. Nona, bangun. Di istana tidak boleh cari masalah. Terima kasih, Permaisuri. Kau kepanasan. Aku bantu kau istirahat sebentar.
Baginda, itu sepertinya dua dayang muda yang malas. Itu dia, Santi. Aroma ini, aku pasti tidak salah. Kasim Budi, cari untukku di istana, pemilik sapu tangan ini, ya? Baginda. Bima, kau benar-benar bisa berdiri? Benar, berkat Ningrum. Setelah dia melakukan akupunktur padaku, badanku terasa lebih ringan. Melihatmu sekarang begini, Baginda jadi lega. Oh ya, sepupu. Apakah racun apimu sudah mereda? Para penasihat senior di istana, semuanya berharap sepupu mengisi harem, masih seperti biasa. Para sampah di departemen medis istana itu, memaksa aku mencari wanita yang dulu menghinaku. Ningrum sangat ahli dalam pengobatan. Mungkin aku bisa pulang dan bertanya pada Ningrum. Jika dia ada waktu. Kau rawat dulu tubuhmu. Hari ini pulang naik tandu kerajaan saja. Terima kasih, sepupu. Kau juga jaga kesehatan. Santi telah membuat Baginda begini. Saat Baginda menangkapmu, pasti akan kubuat kau menyesal. Santi, kamu di mana sih? Santi, jangan pergi. Santi, jangan lari. Bagaimana Baginda bisa bermimpi hal yang begitu konyol? Semua gara-gara wanita jahat itu. Baginda pengen banget narik dia keluar dari mimpi. Hukuman mati dengan cara dipotong-potong. Ningrum. Sekarang kamu sedang hamil. Perlu aku pindah tidur di sofa? Tidak perlu. Bima, aku dari kecil sudah terlantar. Dari kecil kurang kasih sayang. Dulu tidur selalu ditemani ibunda. Sekarang kamu bersamaku, masa kamu nggak mau tidur sama aku? Masa? Tentu saja aku mau. Bima, aku dengar kalau laki-laki sudah lewat 25 tahun, sudah 65 tahun. Sekarang kita, meskipun tidak bisa jadi suami istri normal, tapi kamu boleh aku sentuh, boleh. Tidak apa-apa. Bakpao yang harum. Telur gulung ini buatan koki baru. Sengaja aku coba untukmu. Pangeran, ada masalah. Ada apa? Barusan ada kabar dari istana. Baginda, Tidak apa-apa. Ningrum adalah orang kita. Baginda terkena racun api. Kali ini sangat parah. Sampai pingsan. Seluruh departemen medis istana tidak bisa berbuat apa-apa. Sepupu Ningrum mengalami masalah. Bisakah tolong kau ikut aku ke istana? Jangan bicara begitu, sepupu rajamu itu sangat baik pada kita berdua. Tentu aku harus ikut denganmu. Tapi tubuhmu ini. Tidak apa-apa. Kakanda Raja, kapan akhirnya bisa sadar? Maafkan hamba, Yang Mulia Putri. Racun api di dalam tubuh Baginda meluap dengan dahsyat. Belum pernah terjadi sebelumnya. Sangat ganas. Sudah tidak bisa disembuhkan dengan obat biasa. Hamba tidak mampu. Pangeran Arya dan Permaisuri memohon untuk bertemu. Kudengar Bima, Permaisuri Pangeran Arya, sangat ahli dalam pengobatan. Pernah menyelamatkan Dayang Liu. Cepat, suruh mereka masuk. Sembah Ibu Suri. Maafkan hamba yang terlalu banyak bicara. Kondisi sepupu raja darurat, bolehkah Ningrum mencoba? Anggap saja sudah mati, coba saja kamu ningrumkan.
Hamba pernah mendengar tentang kisahmu, Raja Dirgantara, kuserahkan padamu. Ini menyangkut Baginda hamba akan berusaha sekuat tenaga. Tapi, Ibu Suri hamba perlu memeriksa sendiri. Kalian semua, minggir. Ibunda Suri, bagaimana ibu bisa membiarkannya bertindak sembarangan? Banyak tabib istana sudah kehabisan akal. Dia hanya tabib desa dari pedalaman. Putri Mentari, jangan bicara sembarangan. Ikut aku keluar. Ternyata ini adalah racun api asmara baru. Beberapa waktu lalu aku melihatnya, orang yang terkena racun ini. Gak nyangka racun ini lagi ngetren. Racun ini mudah diatasi, asal tidak kehilangan tenaga dalam. Tapi raja ini jelas sudah tidur sekali, tidak berniat bertanggung jawab. Dipaksa menahan sampai jadi sakit. Ini. Pria asing malam itu dia. Dia ternyata Raja Dirgantara. Melakukan hal itu dengan Raja Dirgantara, jadi hamil, dan menikahi adiknya, kalau ini ketahuan. 10 suku pun tidak cukup untuk dibunuh. Hei, kamu sudah selesai belum? Beri aku setengah batang dupa lagi. Kalau tidak mampu, cepat keluar. Jangan buang waktu. 9 kecil, jangan khawatir. Sepupu, aku tahu kamu baru menikah. Kamu membela permaisurimu. Tapi kau juga tidak bisa menyerahkan keselamatan Kakanda Raja ke tangannya. Aku percaya padanya. Bagaimana keadaan Baginda? Racunnya sudah hilang. Baginda akan sadar besok. Baik, baik, baik. Bagus sekali. Permaisuri benar-benar tabib hebat. Apa hadiah yang kau inginkan? Tidak. Aku tidak mau hadiah apapun. Aku hanya sedikit lelah. Aku ingin pulang dan istirahat lebih awal. Cepat, siapkan tandu antar dengan baik. Bukankah Raja Dirgantara tidak punya keturunan? Tidak bisa punya anak, kan? Kenapa sekali langsung jadi? Sekarang mau tidak mau harus dilakukan. Menggugurkan anak ini. Asih, tolong siapkan sesuai resep obat penguat kandungan ini. Pergi ke apotek dan rebuskan 1 dosis. Baik. Anak ini tidak boleh lahir. Asih, kakak laki-lakimu datang mencarimu. Sekarang dia menunggu di depan kediaman. Aku masih harus mengantar obat penguat kandungan untuk permaisuri. Tidak apa-apa, pergilah ke sana, serahkan obatnya padaku saja. Terima kasih, kepala pelayan. Yang kiri milik pangeran. Yang kanan milik permaisuri. Salah. Sepertinya yang kiri milik permaisuri, yang kanan milik pangeran. Kenapa obat aborsi belum datang? Mana Asih? Kenapa kamu? Kakak laki-laki Asih datang mencarinya. Dia pergi mengurus urusan keluarga. Kepala pelayan Budi. Apakah obat ini sempat dipegang orang lain, atau tertukar? Apa? Sepertinya tidak. Seharusnya? Tadi aku pergi ke ruang belajar pangeran. Mengantar 1 dosis obat. Kedua kotak makanan ini terlihat sama. Hamba agak lupa. Aduh. Kamu sudah habiskan. Ada apa dengan Ningrum? Hamba salah, ambil obat yang tadi Anda minum itu, obat penguat kandungan permaisuri. Salah ambil obat penguat kandungan. Tepatnya itu obat aborsi. Obat penguat kandungan ini juga tonik aku sudah minum. Seharusnya tidak apa-apa, kan? Kamu tidak punya janin untuk digugurkan. Paling hanya sakit perut setengah hari tidak apa-apa. Kalau begitu tidak masalah. 2 kali aborsi gagal. Mungkin ini kehendak langit. Baginda, Anda sudah bangun. Tubuh Baginda.
Sudah pulih 80%, Permaisuri benar-benar tabib hebat. Permaisuri. Permaisuri apa? Benar, Baginda. Beberapa hari ini racun cacing santet Baginda kambuh nyaris mengancam jiwa Permaisuri Pangeran Arya yang mengeluarkan cacing santet itu. Ternyata dia. Ini. Bekas tusukan jarum. Kenapa seluruh tubuh ada bekas tusukan jarum? Permaisuri Pangeran Arya sudah melihat seluruh tubuh Baginda. Tunggu aroma ini. Tidak salah Kasim Budi. Baginda tanya sekali lagi, apakah Permaisuri Pangeran yang menyelamatkan Baginda? Baginda ya, Permaisuri Pangeran. Baik, baik, baik. Siapkan kereta kuda Baginda mau ke kediaman Pangeran Arya Santi. Oh Santi, Baginda akhirnya menangkap kelemahanmu. Kali ini terima kasih banyak, adik ipar. Sepupu, tidak perlu sungkan, kita semua satu keluarga. Apakah Baginda sudah pergi? Hamba dengar Baginda hari ini datang khusus untuk berterima kasih kepada Permaisuri. Mengapa Permaisuri menghindar? Jangan banyak tanya, keluar dan lanjutkan menyeduh teh baik. Jangan sampai Baginda tahu, akulah wanita malam itu, kalau tidak, aku akan mati. Tadi Ningrum bilang mau tidur siang, sekarang seharusnya sudah tidur. Jadi, tidak memanggilnya untuk menyambut Baginda. Tidur siang jadi tidak menyambut Baginda? Ningrum ternyata begitu tidak sopan atau dia sengaja menghindariku. Sepupu, sekarang Ningrum sedang hamil. Suka tidur dan pedas. Kurasa beberapa bulan lagi, kediaman pangeran akan punya seorang gadis kecil. Bima sekarang pasangan yang harmonis dan sangat menantikan anak itu. Jika Ningrum benar-benar Santi, bagaimana Baginda dan Bima harus bersikap? Karena Permaisuri sedang tidak enak badan. Kalau begitu Baginda pulang dulu, kamu juga beristirahatlah. Kalau ada waktu, bawa Permaisurimu ke istana. Hah? Kamu bilang kamu tidur dengan pria tampan sembarangan? Ternyata dia adalah Baginda? Dan suamimu sekarang adalah sepupunya. Ini terlalu gila, ya? Ibunda, apa yang harus kulakukan sekarang? Seperti yang kita tahu, pria yang tidak punya keturunan itu semuanya mesum. Terutama pria ini, apalagi dia adalah yang maha agung. Dia yang paling mesum, entah kamu kabur saat hamil, atau menggugurkan, semuanya tidak mudah dihadapi. Lalu, menurutmu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kalau ini ketahuan, bukan hanya 10 marga, keluarga kita akan hancur lebur, terus gimana? Pasrah pada takdir saja. Sekarang kita hanya bisa sebisa mungkin menghindarinya. Baginda, hamba berhasil menjalankan tugas, petunjuk tentang wanita itu sudah ditemukan, hamba telah memeriksa sebelum dan sesudah Baginda diserang, semua wanita yang masuk ke gunung, dan menemukan seorang wanita berusia 18 tahun, seorang tabib wanita yang cantik jelita. Tabib wanita. Ningrum juga seorang tabib wanita. Kamu yakin ini wanita itu? Benar sekali, Baginda. Bukankah ini Dewi? Penduduk setempat bilang, wanita itu menolong sesama dengan pengobatan, seperti Dewi turun ke bumi. Pergi. Baik, Baginda. Pangeran, Permaisuri, pesta ulang tahun Ibu Suri sudah dekat. Ibu Suri menyuruh hamba untuk bertanya, apakah Nona Ningrum mau datang ke istana untuk menghadiri pesta? Aku sedang tidak enak badan, takut menyinggung Ibu Suri. Jadi aku tidak pergi. Kalau begitu, hamba akan kembali ke istana untuk melapor. Kamu tidak enak badan? Aku. Perutku sudah besar, jadi agak merepotkan. Pesta ulang tahun Ibu Suri kali ini, Permaisuri Pangeran Arya tidak datang lagi. Permaisuri bilang badannya tidak enak, takut menyinggung Ibu Suri. Ningrum. Begitu menghindari Baginda, malah membuat Baginda semakin curiga bahwa kamu adalah Santi. Sepupu, lihat kantung yang disulam Ningrum untukku. Sejak menikah, aku baru sadar memiliki pasangan yang dekat di sisi. Sangatlah penting sepupu. Saat ini haremu kosong, tidak memiliki anak. Masalah seleksi selir. Baginda, tidak suka wanita. Apa benar Baginda? Kalau begitu seleksi selir ganti jenis kelamin. Maksud Baginda adalah, urusan negara sibuk Baginda tidak punya minat ke arah itu.
Berani berbuat seperti itu pada Baginda. Itu adalah pertama kalinya Baginda. Baginda punya trauma tentang itu. Waktu Baginda keluar istana terakhir, racun api kambuh dirampas oleh seorang wanita selama 6 jam. Apa? Jika Baginda menemukannya, pasti akan mencincangnya. Bagaimana bisa? Sepupu, kau adalah penguasa agung, dia melakukan hal yang sangat durhaka, pasti harus dimasukkan ke penjara kerajaan, disiksa bertahun-tahun. Bima terlihat lemah. Cara dia lebih kejam dari Baginda. Hamhab Bima benar. Lapor, Baginda. Pangeran Permaisuri terkena ruam di sekujur tubuh tidak bisa menyambut Baginda. Tidak datang lagi. Baik-baik saja kenapa Permaisuri tiba-tiba ruam? Permaisuri bilang pangeran jangan khawatir. Sudah minum obat istirahat semalam akan sembuh. Wanita ini dia menghindari Baginda. Akhir-akhir ini, cuaca semakin panas, kau dan adik ipar bersiap-siap lusa, ikut Baginda berangkat ke istana musim panas untuk berteduh. Sepupu, Ningrum tidak suka keramaian perjalanan ke istana peristirahatan melelahkan. aku khawatir. Semua hal, istri yang utama. Bima semakin tidak berguna. Adik ipar sedang hamil, lebih takut panas daripada orang biasa. Istana peristirahatan sejuk. Untuknya menjaga kandungan. Juga lebih cocok. Sepupu memang bijaksana, nanti aku bilang ke Ningrum. Akhirnya bisa bertemu wanita desa yang tidak tahu etika ini. Bima, di antara kita ada celah, bisa muat 1 orang lagi. Ia panas sekali. Bagaimana kalau pergi ke istana peristirahatan untuk menghindari panas? Baik. Istana peristirahatan sejuk, kapan perginya? Baginda bilang lusa. Tidak, aku tidak pergi, aku lebih suka mengerami telur di kediaman pangeran ini. Kamu, Apakah kamu menghindari Baginda? Mana ada, aku baik-baik saja, kenapa harus menghindari Baginda? Lalu kenapa kamu berkali-kali? Setiap kali Baginda datang, kamu pura-pura sakit menghindar, dan tidak menemuinya. Aku benar-benar sakit. Ningrum, kamu sakit sungguhan atau pura-pura? Apa aku tidak bisa melihatnya? Apakah aku terlalu kentara? aku tahu kamu suka ketenangan, sepupu adalah penguasa agung, kamu tidak berani mengawasinya, tapi itu wajar, kita sudah satu keluarga, jika terus begini, itu seperti mengakui kesalahan sendiri. Bima, kamu terhadap Baginda, seberapa banyak kamu tahu? Aku dan Baginda sebaya sejak kecil sudah seperti saudara, tentu saja aku tahu. Lalu, jika ada seseorang, tanpa sepengetahuannya, tidak sengaja menipu Baginda, dan meninggalkan konsekuensi yang sangat serius, bagaimana dia akan menanganinya? Kamu apa yang kamu bohongi pada Baginda? Jangan-jangan ada efek samping dari penawar racun kemarin. Tidak ada efek samping. Aku hanya sekadar penasaran. Baginda, paling benci dibohongi. Akibatnya akan sangat berat. Sangat berat. Tidak, aku tidak boleh ditemukan oleh Raja Dirgantara. Bima, pinjam aku bersandar sebentar. Kenapa si kecil mulai menendang? Tenang, jangan rewel. Jangan ganggu ibunda tidur. Baginda. Pangeran sudah ditempatkan dengan baik di Guan Kelu. Permaisuri? Permaisuri lelah karena perjalanan, badan letih belum keluar. Sebentar lagi adalah pesta ulang tahun raja. Nanti para pejabat dan istri mereka harus menghadap Baginda. Kali ini kamu tidak bisa lari. Hamba melihat anak ini sangat penurut, tapi kamu, kenapa hari ini memakai kerudung? Aku timbul ruam di wajah. Ya, benar. Wanita yang sok timbul ruam masih nekat datang dengan perut buncit. Yang mulia putri mau menyentuhnya. Bukan anak sepupuku. Memang anak kakakmu. Dia benar-benar bergerak. Ibu Suri. Kedatangan Baginda sudah dekat. Kamu kenapa? Aduh, perutku sakit sekali. Cepat panggil tabib istana. Baik. Tidak usah. Hamba merasa tidak enak badan.
Takut tidak sopan di hadapan Baginda, hamba mohon undur diri. Tunggu. Hamba menghadap Baginda. Adik ipar bukannya selama ini menjaga kandungan di Guanchuelu, hari ini kenapa keluar? Dan pakai kerudung? Wajah hamba timbul ruang. Takut menyinggung orang terhormat. Jadi saya tutup wajah dengan kerudung. Sebelumnya Baginda sudah berkali-kali memanggil. Adik ipar selalu menolak. Baginda kira adik ipar sengaja menghindari Baginda. Hamba tidak berani. Hanya saja badan benar-benar tidak enak. Ngomong-ngomong, waktu itu adik ipar masuk istana untuk mengobati Baginda. Baginda belum berterima kasih secara langsung. Tidak usah, tidak usah. Bisa membantu meringankan beban, Baginda adalah kewajiban hamba. Mana pantas hamba menerima ucapan terima kasih langsung dari Baginda. Penakut sekali. Apa jangan-jangan benar-benar Baginda yang salah? Sudahlah. Adik ipar pulanglah lebih awal biar Bima tidak khawatir. Terima kasih atas perhatian Baginda. Tunggu. Baginda, Anda. Tanda lahir di belakang telinga Anda. Ah. Angkat wajah dan lihat Baginda. Ah. Baik-baik, baik Santi. Baginda akhirnya menemukanmu. Baginda mencarimu hampir setahun. Kamu memang pandai bersembunyi bahkan membuat Baginda menjodohkanmu. Santi, siapa? Aku tidak mengerti. Hamba adalah istri Bima. Adalah adik ipar Baginda. Bagaimana Baginda bisa mengabaikan pembatasan interaksi pria dan wanita ingin menyentuh tanda lahir hamba? Tidak mengerti. Kalau begitu Baginda ingatkan kamu Shuik si racun api. Masih mau Baginda lanjutkan? Sepupu Ningrum, kok kalian di sini? Ah. Aku keluar jalan-jalan. Kebetulan bertemu Baginda, sedang ngobrol. Baginda datang mencari Bima untuk main catur. Kebetulan bertemu adik ipar. Dia tidak enak badan. Baginda menyuruhnya pulang lebih awal untuk istirahat. Tidak enak badan? Kenapa wajahmu pucat sekali? Tidak apa-apa, hanya agak sesak. Keluar cari udara segar. Sekarang sudah lebih baik. Sepupu, aku antar Ningrum pulang dulu. Lain hari temani Baginda main catur lagi, ya, pergilah, kesehatan adik ipar yang utama. Kenapa keluar? Masih pakai kerudung? Wajahku timbul ruam, takut menakut-nakuti orang, di dalam kamar pengap, jadi ingin keluar jalan-jalan. Lain kali kalau keluar, ajak aku temani. Kamu. Tidak apa-apa. Beli ini? Ini untuk anak kita. Kamu perhatian. Bima benar-benar menganggap anak ini Seperti anak kandungnya sendiri. Tapi di atas kepalanya juga terlalu hijau. Ayo pulang. Sudah setengah tahun aku mencarinya, ternyata dia ada di depan mataku selama ini. Baginda, bahkan aku yang menikahkannya dengan Bima. Baik, sungguh sangat baik. Ningrum, kau berani menghina Baginda. Baginda akan mencincangmu menjadi ribuan potong bersama dengan anak dalam perutmu. Ningrum sudah hamil 5 bulan. Anak ini sudah ada sebelum dia menikah dengan Bima. Mungkinkah milik Baginda tabib istana? Semoga Baginda sejahtera. Baginda bertanya padamu, kesehatan Baginda, apakah masih bisa memiliki keturunan? Mohon maaf, Baginda, racun api cinta telah merusak kesehatan Baginda. Setelah racunnya sembuh, kemungkinan memiliki keturunan sangat kecil. Namun bukan tidak mungkin, ada 1 dari 10.000. Jika ada wanita yang diduga mengandung darah dagingku, apakah ada cara untuk memverifikasinya? Bisa menunggu anak lahir lalu melakukan tes darah kekerabatan. Cukup, kalian semua turunlah. Ningrum, jika begitu, aku akan menunggumu melahirkan. Bima, Ada apa? jika suatu hari nanti, aku melakukan sesuatu yang membuatmu sedih, jangan kau simpan dalam hati, sampai merusak kesehatanmu. Kau tidak akan melakukannya, Ningrum. Semua belum tentu. Sekarang kau punya sudut pandang yang diperindah terhadapku. Sudut pandang yang diperindah. Apa itu sudut pandang yang diperindah? Tidak apa-apa.
Hari ini ada yang mengatakan sesuatu padamu? Kau hanya perlu ingat perkataanku. Baik, aku tahu. Anak manis, Setelah kesehatanmu pulih, aku pasti akan memberi kompensasi yang baik padamu. Maaf Bima, Tidak apa-apa, Ningrum. Aku tidak peduli apapun, asal kamu mau terus, tetap di sampingku, orang sakit-sakitan ini. Sepupu, hari ini kenapa datang sepagi ini? Ada urusan penting. Baginda berpikir, melahirkan itu adalah hal besar, melewati gerbang kematian, sangat berbahaya. Maka aku memanggil seorang bidan dari istana. Mulai hari ini dia akan merawat adik ipar. Ningrum, baru hamil, 3 bulan. Masih jauh dari melahirkan, sepupu, kenapa lebih perhatian daripada aku sebagai ayah? Sepupu, tidak perlu repot-repot seperti ini. Adik ipar. Belum bangun? Belum. Ningrum tidak punya hobi lain. Hanya suka makanan enak dan tidur. Maaf membuat sepupu tertawa. Hanya tahu makan dan tidur apa dia bersio babi? Sepupu, jika hari ini tidak ada urusan tinggallah untuk makan. Baik. tiba-tiba kenapa Raja Dirgantara datang ke Menara Bangau untuk makan? Bima kamu lemah. Minum lebih banyak sup ikan untuk memulihkan. Terima kasih, sepupu. Ningrum, coba juga ku dengar orang hamil, perlu banyak makan daging. Terima kasih, Bima. Kamu juga makan banyak. Tubuhmu lemah, banyak-banyak memulihkan. Baginda merasa sepertinya aku berlebihan. Kalau ini sampai ke telinga pengawas istana, pasti akan memuji Baginda sebagai raja bijaksana sepanjang masa. Sekarang tidak pura-pura lagi. Baginda mengirim bidan, dan juga datang untuk makan. Sulit untuk tidak berpikir macam-macam. Tentu saja kau mengenaliku. Kemarin kau masih berpura-pura menjadi wanita lemah. Malam ini, sifat aslimu terungkap. Ningrum, inilah wajah aslimu, kan? Baginda benar-benar memiliki pandangan tajam. Janin dalam perutmu, apakah itu milik Baginda? Tidak penting apakah iya atau tidak. Bagaimanapun pada akhirnya, akan memanggil sepupumu sebagai ayah. Kau menantang Baginda? Baginda bisa lebih keras lagi. Nanti akan jadi 2 nyawa melayang. Bima kehilangan aku, hatinya hancur berkeping-keping. Dan kau juga akan kehilangan anakmu. Di seluruh dunia, belum ada yang berani mengancam Baginda. Kau yang pertama. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Jika bukan karena aku hari itu, kau pasti sudah mati karena racun. Kalau begitu, aku juga penyelamat nyawa Baginda. Kau memang menyelamatkanku. Tapi 6 jam setelah Baginda sembuh dari racun, bagaimana cara menghitungnya? Ningrum, belum selesai? Ningrum, ada apa denganmu? Apa aku perlu masuk? Aku sedang berpakaian. Hampir selesai mandi, lantainya basah dan licin. Sebaiknya kau jangan masuk. Tadi aku sepertinya mendengar suara dari dalam. Sepertinya suara pria. Laki-laki. Mana ada laki-laki itu asih? Jangan-jangan kamu pikir saat aku mandi aku juga bertemu diam-diam dengan laki-laki lain. Kalau kamu tidak percaya masuklah dan lihat sendiri. Kamu gila. Masa tidak percaya? Hanya saja istana, sementara ini tidak seperti kediaman. Pangeran, banyak orang macam-macam. Aku takut ada pembunuh bayangan melukaimu. Tenanglah, suamiku aku sebentar lagi selesai mandi, lalu keluar. Baik. Berani sekali kamu berani menutup mulut Baginda. Kalau tidak, biarkan Bima melihat sepupu baiknya dan permaisuri sedang berselingkuh. Apa berselingkuh? Omong kosong. Lalu marah dan mati langsung meninggal dunia.
Kamu juga tidak ingin Bima tahu urusan kita lalu sakit hati karena marah. Bima dulu demi Baginda. Menjadi seperti sekarang ini Baginda tidak akan melakukan apapun yang membuatnya sedih. Mulai sekarang, Jauhi Bima. Baginda jangan lupa, Andalah yang memberikan perintah pernikahan aku dengan Bima. lalu kamu mau apa? Benar juga, Bima adalah kelemahanmu. Kalau begitu, tergantung Baginda mau bagaimana. Haha. Ningrum. Baginda dan Bima ternyata kau perdaya seperti ini. Baginda sekarang sangat ingin kau dicincang 1000 potong. Baginda Pangeran Arya datang. Sepagi ini. Bima datang untuk apa? Sepupu silakan duduk, Pangeran Arya. Bima datang sepagi ini. Ada urusan penting? Aku datang kali ini. Ingin meminta beberapa pengawal yang handal. Untuk apa pengawal? Istana ini tidak seperti kota Luojing, pasti ada titik lemah dalam penjagaan. Sekarang Ningrum sudah hamil besar, aku ingin menambah lebih banyak orang berpatroli di sekitar Menara Guancue. Kedua adalah untuk memastikan suara orang kemarin apakah itu milik sepupu. Bukan masalah besar. Baginda akan memberikan beberapa pengawal istana untukmu. Terima kasih, sepupu. Tapi, sepupu kamu beberapa hari ini apakah kurang tidur? Ini. Ibunda Suri melihat kau dan Ningrum akur. Dia memasukkan banyak wanita ke sini. Menangani mereka sangat merepotkan Ibu Suri. Juga demi kebaikan sepupu dan demi negara dan rakyat. Sekarang racun api sepupu sudah sembuh. Sebaiknya pikirkan baik-baik tentang mengisi harem. Ibunda Suri Baginda dulu. Hanya seorang dayang sepanjang hidupnya berjalan di atas es tipis. Jika Baginda ingin memiliki istri, pasti hanya satu pasangan seumur hidup. Sepupu dan Bima sepikiran. Bima seumur hidup ini, cukup dengan Ningrum seorang baru setengah tahun bersama. Sungguh ingin bersama selamanya, hanya dia. Bicara soal ini, Bima juga harus berterima kasih kepada sepupu, jika bukan karena perintah pernikahan dari sepupu, Ningrum tidak akan datang ke sisi Bima. Hal paling salah yang Baginda lakukan adalah memberikannya kepadamu. Hari ini ulang tahun, harusnya lebih ceria. Kurangi minum alkohol, jaga perutmu. Hanya ulang tahun. Apa yang menyenangkan? Sepupumu terus melihat kita. Sepupu biasanya selalu memperhatikanku. Khawatir kesehatanku buruk, ya? Di atas kepala sudah hijau sekali. Saudara yang akrab ya. Kenapa dia yang mengandung anak haram bisa menikah ke keluarga kerajaan? Kenapa Ningrum masih bisa hidup seenaknya? Wulan, mau makan? Tidak, aku tidak lapar. Demi Wulan, maafkan aku. Makan sebanyak itu. Apa Ningrum benar-benar titisan babi? Baginda, permaisuri sekarang makan untuk 2 orang. Makan lebih banyak itu wajar. Ya. Sekarang dia mengandung putra Baginda. Kue-kue di depan Baginda ini, kirimkan semuanya padanya. Baik. Ini yang Baginda suruh hamba kirimkan, untuk permaisuri. Semua ini pemberian sepupu. Ningrum, aku sudah menyelidikinya. Kamu sama sekali tidak punya mendiang suami. Kamu hamil di luar nikah. Tidak menjaga kesopanan wanita, menipu dan menghina raja. Hari ini, aku akan menghancurkan nama baikmu. Nona kedua keluarga Surya, hebat sekali. Sampai-sampai apakah aku pernah menikah atau tidak, kau selidiki dengan jelas. Kenapa? Merasa bersalah? Kamu benar-benar menipu raja, Baginda? Apa yang hamba katakan semuanya benar? Ningrum. Cukup. Tidak peduli bagaimana masa lalunya, suaminya sekarang adalah aku. Istri putra mahkota Adipati memiliki cara yang luar biasa, kalau begitu, Baginda. Hati-hati. Ningrum, Panggil tabib istana. Cepat. Bima. Tadi situasinya darurat, jadi Baginda
Sepupu juga khawatir tentang Ningrum. Ini sudah jam berapa? Masih peduli dengan pembatasan pria dan wanita? Ini adalah racun mematikan. Racun mematikan. Dulu Bima minum anggur yang berisi racun, mematikan itu. Dan sekarang, racun mematikan bekerja sangat cepat. Tidak ada obatnya. Permaisuri sudah hamil 3 bulan, bagaimana dengan bayinya? Apakah bayinya bisa selamat? Bayinya mungkin juga. Itu adalah putraku yang sudah lama aku nantikan. Dan Ningrum. Dia melakukan itu untuk menyelamatkanku. Pangeran, jika sekarang kita mengorbankan permaisuri dan melakukan operasi sesar paksa, bayinya mungkin masih punya harapan. Jangan. Aku hanya ingin Ningrum. Bayinya tidak penting. Jika kau berani melakukan operasi caesar, aku akan membunuhmu duluan. Meskipun itu anakku. Aku juga tidak akan tega melakukan tindakan kejam operasi caesar paksa. Abaikan dulu bayinya. Selama masih ada secercah harapan. Selamatkan Ningrum dulu. Berhenti bertengkar. Ningrum, kau sadar. Ini pil penawar racun buatanku. Tapi racun mematikan ini sangat kuat. Tidak akan bertahan lama. Cepat ambilkan pena tulis resepnya dan direbus menjadi obat. Pahit. Tidak pahit, tidak pahit. Makan manisan, nanti tidak pahit. Berikan padanya. Sepupu memang pemikiranmu matang. Bunuh saja kalau mau. Beri aku kematian yang cepat, aku akan memerintahkan algojo terbaik untuk memotong tulangmu satu persatu. Setelah dikeringkan akan dikirim ke keluarga dan temanmu. Tiran kejam yang tidak berperi kemanusiaan. Kau akan mati tragis. Apa kau mau bicara atau tidak? Yaitu Pangeran Arya. Apa katamu? Aku tidak berbohong. Pangeran yang menyuruhku membunuhmu, melukai permaisuri itu murni kecelakaan. Pangeran sama sekali bukan anak Putri Agung. Dia adalah anak haram mendiang kaisar. Dulu, mendiang kaisar mabuk di kediaman Putri Agung. Meniduri seorang dayang. Setelah itu, anak Putri Agung meninggal saat masih kecil. Maka pangeran menggantikan anak itu. Jika kamu berani berbohong sedikit pun, Baginda akan segera memenggal kepalamu. Semua yang kukatakan adalah benar. Pangeran konsort tahu tentang hal ini. Maka dia bercerai dengan putri. Sama-sama anak dari mendiang kaisar. Baginda bisa menjadi penguasa dunia ini. Sedangkan pangeran hanya menjadi bawahan. Bagaimana dia tidak benci? Sepupu, apakah si pembunuh sudah mengaku? Kamu. Jika benar seperti yang dikatakan pembunuh ini, betapa dalamnya tipu daya dan kesabaran yang menakutkan. Ayo bicara di luar. Baginda ingin bertanya padamu, apakah kamu pernah membenci Baginda? Sepupu, bukankah tadi kamu sedang menginterogasi pembunuh? Kenapa tiba-tiba bertanya seperti ini? Baginda hanya bertanya padamu. Selama ini, apakah kamu pernah membenci Baginda? Tidak. Tapi soal racun mematikan waktu itu. Hanya kecelakaan? Selama ini kamu sangat merawatku dengan penuh perhatian. Bahkan saudara kandung juga tidak lebih dari itu. Saudara kandung Baginda, jauh tidak sebanding dengan Bima. Ketulusan selama ini, mana mungkin palsu. Tadi aku hampir tertipu oleh pembunuh itu. Aku hanya perlu Ningrum. Sudah sangat puas. Asalkan dia baik-baik saja. Aku tidak minta yang lain. Bima. Sebenarnya, ada apa dengan Ningrum? Tidak apa-apa. Obat penahan kehamilan ini pahit banget. Makan manisan ini, gak pahit lagi. Sepupu benar. Makan manisan, langsung gak pahit, kan? Bima, kalau kamu ada pertanyaan, bisa langsung tanya aku. Tanya apa? Ya anak di perutku. Milik siapa? Ningrum? Aku nggak peduli. Anak di perut itu anak haram. Kamu nggak peduli? Kamu belum nikah. Orang itu memaksa kamu? Aku rela. Rela. Bahkan dengan perjodohan resmi, status yang sah pun tidak bisa diberikan. Laki-laki itu nipu Ningrum kayak gini.
Ningrum, Kalau begitu, aku dan orang itu, siapa yang lebih hebat? Teh hitam yang pekat dan kaya rasa, teh hijau yang ringan dan elegan, semuanya teh enak. Ya jelas kamu yang lebih baik. Kalau bisa ketemu kamu lebih awal, gak bakal ada urusan sama dia. Terima kasih, Bima. Baginda. Hal yang Paduka perintahkan sudah selesai diselidiki. Katakanlah, Setelah mendiang Kaisar mabuk di kediaman Putri Agung, benar-benar pernah tidur dengan seorang dayang. Dayang itu meninggal karena kesulitan melahirkan. Bayinya pun ikut meninggal. ternyata memang fitnah dari pembunuh bayaran itu. Bima adalah anak dari Putri Agung. Ada satu hal lagi yang kami temukan. Pangeran di Sawan memelihara sejumlah pasukan pribadi. Pasukan pribadi. Ini adalah saat ulang tahun ke-9 Baginda. Diberikan oleh Bima kepada Baginda. Baginda, sebagai pangeran yang lahir dari seorang dayang, derajatku rendah. Hanya Bima yang peduli pada Baginda. Saat itu musim dingin yang parah. Baginda dan Ibunda Suri kekurangan arang. Bimalah yang di dalam lukisan ini menyembunyikan uang 1000 tael. Tanpa dia, Baginda dan Ibunda Suri mungkin akan mati di musim dingin itu. Baginda dan pangeran bersaudara sangat erat. Bima pasti tidak akan punya niat buruk. Pergi, undang putra mahkota Adipati ke sini. Sepupu Baginda yang baik. Masih merasa sembunyi dengan baik, ya? Menyebalkan sekali. Ningrum, wanita hina itu. Kenapa dia bisa selamat berkali-kali? Wulan, jangan marah. Kenapa aku menikah dengan orang bodoh sepertimu? sepupu. Kau panggil aku ada perlu apa? Ahli catur istana hari ini menyajikan sebuah posisi sulit. Sepupu, mengenai posisi catur ini, apa pendapatmu? Sepupu, aku tidak bisa bermain catur, aku tidak paham soal ini. Bidak putih tampak kosong di belakang, tapi dengan satu bidak yang tidak mencolok, membuat bidak hitam kewalahan. Kalah total. Ini terlalu rumit. Aku benar-benar tidak mengerti. Hanya bermain catur itu membosankan. Sepupu, lebih baik kamu makan kue ini. Wulan akhir-akhir ini mual karena hamil. Aku ingin membawa kue ini untuknya. Tidak apa-apa. Baginda akan menyuruh dapur istana menyiapkan lagi. Sepupu, makanlah sekarang. Nanti dingin jadi tidak enak. Tidak kusangka sepupu begitu cepat menemukanku. Sepupu, akting pura-pura bodohmu bagus. Kau bahkan berhasil menipu Baginda selama bertahun-tahun. Pemenang menjadi raja, yang kalah menjadi perampok. Aku mengaku, tapi aku hanya punya satu permintaan. Wulan mengandung anakku. Aku mohon, sepupu, beri aku beberapa hari lagi. Aku ingin mendengar anakku memanggil ayah. Sepupu pasti sudah memberikan piring emas pengampunan kepada Wulan, kan? Terima kasih, Baginda, telah menyelamatkan istri dan anakku. Baginda, orangnya sudah pergi. Anakku, bisakah dia memanggilku ayah? Bagaimana keadaan kediaman Pangeran Arya? Tabib istana periksa nadi, katanya pangeran kelihatan sehat. Permaisuri? Tabib istana bilang kandungan permaisuri stabil. Hitung-hitung waktu, permaisuri sebentar lagi akan melahirkan. Baginda, kenapa selalu peduli dengan istri orang? Baginda akan menjadi ayah. Baginda, hari ini adalah festival Zongyuan. Kudengar pangeran dan permaisuri hari ini mau pergi ke pasar. Festival yang indah. Pasangan lain pergi berdua-duaan. Baginda hanya bisa menghadapi urusan pemerintahan yang membosankan ini. Baginda mau lihat-lihat. Kalau Baginda lebih cepat mengetahuinya, alangkah baiknya jika kau adalah Santi. Dengan begitu, kau dan anakmu bisa Baginda pelihara di istana. Sekarang ini. Aku dan Bima berkencan, kenapa dia ikut? Lukisan gula di sana bagus sekali. Mau lukisan gula? Ada urusan apa, Baginda?
Kau masih kelihatan tidak senang, tanpa aku, kau yang tidak punya keturunan, mana bisa jadi ayah. Bersyukurlah. Sepupu, kenapa kau juga di sini? Ningrum, ini untukmu. Mereka sepasang. Aku kasih sepasang. Kebakaran, kebakaran. Kebakaran, kebakaran. Padamkan api. Ningrum. Kamu lemah. Kasih Budi jaga Bima baik-baik. Jangan macam-macam. Serahkan semua uangmu. Baik. Uangnya semua untukmu. Aku boleh pergi sekarang? Gadis muda ini cantik ya. Kalau dijual, bisa dapat banyak uang. Pergi. Aku hamil. Bukan anakku. Wanita muda ini keras kepala. Sepertinya kau perlu diberi pelajaran. Bukankah kau tidak pernah rugi? Tenang saja. Hampir saja aku turun tangan. Ada yang kena? Anakmu tidak terluka. Aku harus cepat mencari Bima. Baginda. Baginda pergi kemana? Kasim, Ningrum dan sepupu tidak di sini, ayo kita cari di tempat lain. Kau masih punya niat buruk terhadap Baginda? Kamu nasis banget. Aku punya niat buruk padamu. Mimpi aja. Malam itu, siapa yang memaksa menahan Baginda? Bersikap kurang ajar selama lebih dari 6 jam. Siapa yang menawarkan racunmu? Jangan bahas lagi. Ningrum, bagaimana menurutmu tentang Baginda? Lumayan, dia rajin dan sayang rakyat, pandai dalam sastra dan strategi perang. Dia raja yang baik. Kamu pikir aku tidak berguna? Kaget aja bisa sakit. Kamu ngomong ngawur apa? Bukan salahmu kalau tubuhmu lemah. Aku temani kamu, aku sayang kamu. Belum cukup? Ningrum, aku takut kamu melihat kebaikan sepupu. Nanti kamu tidak akan melihatku lagi. Bima, menurutmu, kita kasih nama apa untuk anak ini? Aku bisa memberinya nama? Tentu saja, ayah tiri juga ayah. Nah, namai saja Putri Anggrek. Boleh, oke. Nama yang bagus. Ada apa, Ningrum? Sepertinya, mau melahirkan. Panggil orang. Bima. Nanti kamu akan punya anak kedua dengan Ningrum. Anak yang sekarang ini. Biar aku yang punya. Ada kabar dari kediaman pangeran. Permaisuri akan segera melahirkan. Bima, tubuhmu lemah. Sebaiknya kau tunggu di kamar samping. Tidak, aku di sini saja. Lebih dekat dengannya. Sepupu. Bima, jangan takut. Bidan di dalam adalah ahli kandungan terbaik di ibu kota. Dengan Baginda di sini, pasti tidak akan terjadi apa-apa. Dengan sepupu di sini. Aku merasa punya sandaran. Lahir. Selamat, pangeran, seorang putri bangsawan kecil. Sepupu, tolong pangku sebentar, aku masuk melihat Ningrum. Ini anak pertama yang Baginda gendong. Ini putri kecil Baginda. Lembut dan mungil sekali. Sayangnya, dia hanya bisa memanggil Baginda paman. Bukan ayah. Kenapa aku lihat anak ini mirip dengan Arya Dirgantara? Tidak, dia lebih mirip denganmu waktu kecil. Bibi. Aku dan Bima adalah sepupu. Anak ini mirip denganku, itu wajar. Kasim Budi. Sampaikan titah Baginda. Putri dari permaisuri Pangeran Arya, Putri Anggrek, dianugerahi gelar Putri Bangsawan Anggrek,
mendapat tunjangan seperti putri sah pangeran. Baginda, jangan-jangan terlalu gembira sampai lupa diri. Anak ini bukan darah daging pangeran. Dia anak dari mendiang suami permaisuri. Cinta Baginda kepada pangeran benar-benar sudah sampai ke titik cinta karena cinta, tanpa prinsip sama sekali. Sungguh sangat mirip. Ini, jika ini benar, itu adalah takdir yang buruk. Ningrum, kau baik-baik saja? Ada yang tidak nyaman? Aku tidak apa-apa. Kau kelihatan lebih lemah dariku. Di mana anaknya? Di luar. Di tangan sepupuku. Ini langsung menyerahkan anak ke tangan ayah kandungnya. Sepupu Raja, kau pandai dalam sastra dan strategi perang. Pengetahuanmu luar biasa. Jika sepupu Raja tidak keberatan, berilah nama panggilan untuk anakku. Apa? Minta aku memberi nama panggilan? Iya. Sepupu Raja, kau adalah penguasa agung. Kasih nama panggilan untuk putri anggrek kami. Biar dia dapat berkah juga. Kalau begitu, panggil saja anggrek kecil. Bagaimana menurutmu? Lucu sekali. Bima, keluar sebentar. Baik. Sekarang anak sudah lahir. Tunggu beberapa bulan lagi, setelah Ningrum pulih kesehatannya, kau boleh bersatu dengannya sebagai suami istri. Ibu, kenapa tiba-tiba bicara soal ini? Apa salahnya bicara begini? Suami istri bersatu itu sudah sewajarnya. Hal yang paling biasa. Bima, sekarang yang kau gendong adalah anak orang lain. Kau harus segera punya anak sendiri dengan dia. Itu yang paling penting. Sekarang kondisiku ini. Bahkan jika aku punya anak, mungkin akan seperti orang sakit. Aku tidak ingin anakku mewarisi penyakitku. Lalu kau tahu, Ningrum ini mirip siapa? Bagus sekali sayangnya. Aku tidak akan pernah memiliki anak yang mirip denganku. Akhir-akhir ini dia sepertinya tentang tubuhnya sendiri semakin pesimis. Bima, tenanglah. Setelah tubuhku pulih, aku akan melahirkan 2 anak untukmu, kalau dihitung jumlahnya lebih banyak dari mantan suamiku. Ningrum, nanti saja setelah tubuhmu lebih baik. Kasim Budi Baginda, nadi Anda terasa kencang dan cepat. Ini karena hati Anda tertekan. Disebabkan oleh terlalu banyak pikiran dan kekhawatiran. Maksud Anda, Baginda sedang memikirkan sesuatu, sehingga jatuh sakit karena terpendam di hati. Kasim, di dalam hati Baginda, ada sedikit kesedihan. Ningrum adalah Santi Baginda apa? Santi adalah Ningrum. Kalau begitu, putri bangsawan itu adalah... Benar. Anggrek kecil adalah putri Baginda. Baginda adalah ayahanda anggrek kecil. Sebelumnya sudah curiga Baginda terlalu perhatian pada permaisuri. Awalnya kukira itu karena sayang pada anaknya. Tidak kusangka ternyata hubungan mereka seperti itu. Baginda, jika ingin menangis, menangislah, hamba tidak akan memberitahu siapapun. Sepupu, Santi itu sudah ditemukan? Bima, kenapa tiba-tiba menanyakan ini? Bukankah Santi ini musuh besar sepupu? Bima ingin membantu sepupu membunuhnya agar merasa puas, makanya aku cermat. Kalau begitu, apakah sepupu punya petunjuk? Bima bisa membantu mencarinya bersama tidak? Tidak usah. Bukankah sepupu sebelumnya pernah bilang jika menemukannya? Pasti akan mencincangnya? Pasti akan mencincangnya. Baginda akhir-akhir ini memikirkannya. Orang-orang bilang Baginda adalah tiran. Kejam tanpa belas kasihan. Jika Baginda benar-benar menemukan wanita itu, mencincangnya, bukankah itu akan mengukuhkan reputasi Baginda sebagai tiran? Benar kata Baginda, Baginda adalah penguasa agung peduli pada rakyat berhati luas. Mana mungkin terhadap seorang wanita lemah begitu picik? Ya, masih dendam. Kalau bukan karena aku, kamu sudah keracunan sejak dulu. Apalagi sekarang mendapatkan anak ini secara cuma-cuma. Bagus sekali. Bulan depan adalah ulang tahunmu. Aku ingin mengadakan pesta pernikahan susulan. Setelah kamu jatuh sakit terakhir kali Baginda yang melaksanakan upacara pernikahan untukmu? Ningrum tidak ingin aku pergi dengan penyesalan.
Lalu, bagaimana pendapat sepupu? Urusan ini Baginda yang urus sendiri. Urusan ini tidak perlu dirayakan besar-besaran, hanya undang beberapa teman dan keluarga. Cukup formalitas saja. Baik. Hari ini adalah hari bahagia Anda, Nyonya bahkan tidak datang. Sudahlah. Mungkin dia ada urusan. Menurutmu, ini masalah apa? Sebelumnya Permaisuri melaksanakan upacara pernikahan dengan Baginda, sekarang ini malah dengan Bima lagi. Jangan dibahas, bisa kena pancung. Sembah kepada langit dan bumi. Sembah kepada orang tua. Sembah suami istri. Upacara selesai mengantar ke kamar pengantin. Baginda, sekarang, Bima juga sudah menikah dengannya. Lalu aku ini apa? Baginda itu pria simpanan Bagindaku. Ningrum. Malam ini, dirimu sangat cantik. Baginda. Masa mau nonton orang malam pertama? Sudah larut, pulanglah ke istana, kembalilah. Suamiku, kondisi tubuhmu lemah, anggur pernikahan ini tidak usah diminum. Tidak boleh. Malam ini, anggur ini harus diminum. Asih, cepat ambil obat. Tidak usah. Sebelumnya, tubuhmu bukannya sudah sembuh setengah, kenapa malam ini lemah sekali? Obat yang kau siapkan untukku. Semua kubuang diam-diam. Bima, kamu ini. Sepupu. Pikiranmu dan aku pasti sama. Aku memang akan pergi lebih awal. Tidak bisa menemani Ningrum sampai akhir. Rasa cemburu dan kepemilikan itu. Dibandingkan dengan kebahagiaan Ningrum. Sangat kecil. Kamu sudah tahu? Saat Ningrum terkena panah, aku sudah menemukan kejanggalan. Kepedulianmu pada Ningrum tidak kalah dengan diriku. Apa kau marah padaku? Semua serba salah hingga sekarang aku tidak marah padamu. Aku mati, Ningrum tetap perlu ada yang merawat. Daripada laki-laki lain. Lebih baik sepupu anggrek kecil ini juga darah daging sepupu kalianlah keluarga bertiga yang sebenarnya. Di seluruh dunia, hanya perlindunganmu yang bisa membuat Ningrum dan anggrek kecil hidup bebas dan berani. Aku pernah bilang padamu, kau ingin satu pasangan seumur hidup. Tidak bisa selamanya. Tapi pernah memilikinya. Sesaat, aku, dulu pernah membantumu. Bisakah kau membantuku sekali? Bisakah kau berjanji padaku? Setelah aku pergi, di dalam istanamu, hanya ada Ningrum seorang. Aku takut Ningrum diperlakukan tidak adil. Baik. Jangan pergi, tunggu aku. Ibunda. Ini adalah pil tonik Super Ning. Selama aku pergi mencari bahan obat ini. Dengan ini, meski tubuhmu hancur sekalipun aku bisa memulihkannya. Sungguh? Tentu saja. Bukan hanya pulih seperti semula, hidup sampai 99 tahun pun tidak masalah. Bagus sekali. Aku tidak tahu apa-apa, Ibunda pergi dulu ya. Hancur nih. Selesai.